Assalamualaikum sobat pemirsa. Pada pengajian tema Ramadan kali ini kita akan bahas risalah puasa, yaitu siapa orang yang wajib puasa dan siapa yang tidak wajib puasa Ramadan, berikut hukum dan kaidah-kaidahnya. Ini adalah kaidah fikih padat dengan daftar yang lengkap yang dirangkum dari sumber kitab-kitab fikih manhaj ahli sunnah wal jamaah. Kemudian kita tambahkan pengetahuan tentang hari-hari apa saja yang kita dilarang untuk menjalankan puasa. Lalu kita tambahkan pula ilmu tentang jenis-jenis puasa apa saja yang hukumnya wajib untuk dilaksanakan. Nah, ini semua akan dijelaskan apa kaidahnya dan apa status hukumnya. Silakan perhatikan guna pengetahuan kita semua sehingga kita memahami ilmu syariat Islam lebih meluas dan lebih dalam. Nah, risalah ini atau video ini akan berguna bagi siapapun yang memerlukan data ringkasan cepat tentang siapa yang wajib puasa dan siapa yang tidak, berikut aturan hukumnya. Pertama, kita bahas daftar objek orang yang wajib dan yang tidak wajib puasa. Berikut hukumnya. Ini ada 16 kriteria yang menjadi objek personalnya sebagai berikut. Objek pertama adalah orang yang terkena beban kewajiban melaksanakan puasa Ramadan dan tidak boleh meninggalkannya sama sekali, yaitu mereka umat Islam yang telah mukallaf, artinya sudah akil balik, dalam keadaan sehat dan mampu penuh fisik lahir dan batin. Nah, golongan ini wajib melaksanakan puasa Ramadan sebulan penuh dan tak ada alasan apapun untuk meninggalkannya. Tidak boleh mengqadha ataupun membayar fidyah. Seperti dalam Al-Baqarah 183-184. Objek kedua adalah orang yang tidak terkena beban kewajiban melaksanakan puasa Ramadan atau tidak perlu qadha dan tidak perlu mengganti dengan fidyah. Benar-benar golongan ini dibebaskan dari kewajiban sama sekali, yaitu orang atau anak kecil yang belum mukallaf atau akil balik. Sebab anak kecil masih tanggungan orang tua, namun pendidikan dini perlu kita terapkan, umpama dengan puasa latihan. Kemudian objek yang ketiga adalah golongan orang jompo, yaitu sangat tua, tua renta dan lemah. Maka golongan ini bebas dari kewajiban puasa dan tidak perlu mengqadha, namun cukup mengganti dengan fidyah. Di sini pihak keluarganya yang mengaturnya untuk melaksanakan fidyahnya. Nah, hati-hati nih bagi sanak keluarganya yang sehat, mesti yang memikirkannya. Jangan sampai cuek-cuek atau diem-diem baik, sebab beban dosanya nanti bisa jatuh pada keluarganya yang masih hidup dan sehat. Karena bagi yang jompo apalagi pikun, maka sudah tidak mampu berpikir lagi. Objek keempat adalah orang yang mengalami sakit tetapi masih ada harapan sembuh. Artinya baik sakit ringan maupun besar atau sedang dalam penanganan medis termasuk sedang beroperasi. Nah, golongan ini tidak kena wajib puasa tetapi wajib mengganti puasanya dengan qadha dan tidak boleh membayar fidyah. Jika sudah sehat kembali harus dilaksanakan qadhanya. Objek kelima adalah orang yang sakit namun tanpa harapan sembuh. Artinya sakit berat menahun yang dirasa-rasa sulit atau tidak ada harapan sembuh dan kondisinya sangat lemah, tidak berdaya. Maka golongan ini tidak wajib puasa, tidak mengqadha, tetapi cukup mengganti dengan membayar fidyah. Objek keenam adalah musafir, yaitu orang yang mengadakan perjalanan jauh yang berat. Ingat ya, musafir yang dimaksud padanannya adalah keadaan di masa lalu yang belum maju atau modern, di mana belum ada teknologi kendaraan seperti sekarang yang serba mewah dan cepat. Dulu, orang jalan jauh mengembara itu melalui hutan belantara atau padang pasir yang tandus dan sangat memayahkan. Sudah begitu, jalan kaki lagi dengan membawa beban bekal yang dipikul atau digendong. Nah, golongan ini tetap terkena kewajiban puasa namun mendapatkan rukhsah atau dispensasi, yaitu boleh membatalkan puasanya di tengah perjalanan ketika letih dan merasa tidak mampu lagi. Maka kaidah fikihnya adalah tetap berniat puasa untuk esok hari. Artinya tetap melaksanakan kewajiban puasanya dulu.
Nah, ketika membatalkan puasanya, maka golongan ini harus mengganti puasa sebanyak yang ditinggalkannya dan tidak boleh mengganti dengan fidyah. Jelas ya? Sekarang objek ke-7 sampai dengan objek ke-10 adalah tuntunan puasa khusus untuk kaum wanita atau ibu rumah tangga sebagai berikut. Pertama, untuk wanita yang sedang haid atau menstruasi dan perempuan yang dalam keadaan nifas, yaitu pasca melahirkan hingga 6 minggu waktu lazimnya. Maka golongan ini tidak kena wajib puasa selama dalam keadaan itu atau belum suci, tetapi wajib mengqadha dan tidak boleh mengganti dengan fidyah. Pembolehan mengganti dengan fidyah jika orang tersebut benar-benar sudah tidak mampu berpuasa. Yang kedua, wanita hamil dan menyusui kategori 1, yaitu seorang perempuan yang hamil atau menyusui tetapi hanya khawatir terhadap kondisi dirinya sendiri, maka golongan ini tidak kena wajib puasa tapi wajib mengqadha dan tidak boleh mengganti dengan fidyah. Yang ketiga, wanita hamil dan menyusui kategori 2, yaitu seorang perempuan yang hamil atau menyusui tetapi khawatir terhadap kondisi dirinya dan bayinya. Maka kaidahnya sama dengan kategori 1 tadi, yaitu golongan ini tidak kena wajib puasa tetapi wajib mengqadha dan tidak boleh mengganti dengan fidyah. Nah, sekarang yang keempat adalah wanita hamil dan menyusui kategori 3, yaitu wanita hamil dan menyusui tetapi hanya khawatir pada kondisi kandungan atau bayinya saja. Maka golongan ini tidak wajib puasa tetapi tetap berkewajiban mengqadha'i puasanya sekaligus membayar fidyah. Sekarang objek ke-11 adalah orang gila tidak sengaja, artinya benar-benar gila asli. Maka bagi golongan ini dihukumi sama dengan hukum anak kecil, yaitu bebas dari kewajiban puasa dan bayar fidyah. Sebagaimana anak kecil bukan mukallaf, maka orang gila atau tidak berakal pun bukan golongan mukallaf. Nah tuh, kalau pengen bebas puasa silakan gila dulu, tapi gila bener ya, kalau menggila nggak termasuk. Baik, sekarang objek ke-12, yaitu orang gila yang disengaja. Bagaimana hukumnya? Nah, denger ini bagi yang pura-pura gila dadakan kalau pas datang bulan puasa nih. Di samping dosa juga wajib mengganti puasa dengan qadha dan tidak boleh mengganti dengan bayar fidyah. Ingat, masih ada tambahan dosanya ya. Kenapa? Sebab jadi bikin repot orang atau keluarganya karena ulah pura-pura gilanya itu. Makanya kalau gila yang benar. Sekarang objek ke-13, yaitu bagi pekerja berat yang bekerja di bulan puasa. Maka golongan ini sama dengan musafir, yaitu tetap terkena kewajiban puasa, namun mendapat rukhsah atau dispensasi, yaitu boleh membatalkan puasanya di saat merasa tidak mampu lagi di tengah perjalanan. Maka kaidah fikihnya adalah tetap berniat puasa dulu untuk esok hari. Artinya tetap melaksanakan kewajiban puasanya dulu. Nah, ketika membatalkan puasanya, maka ia harus mengganti puasa sebanyak yang ditinggalkannya dan tidak boleh mengganti dengan fidyah. Sekarang objek yang ke-14, yaitu orang yang meninggal dan masih punya tanggungan atau hutang puasa. Artinya meninggalnya di luar Ramadan dan masih punya hutang puasa. Maka ada dua kaul, yaitu kaul pertama, jika yang meninggal masih punya tanggungan puasa karena ada uzur syar'i, misalnya sakit, maka bisa diqadha oleh ahli warisnya yang masih hidup dan tidak wajib membayar fidyah. Kaul yang kedua, jika yang meninggal masih punya tanggungan puasa tetapi tanpa ada uzur syar'i atau disengaja, maka kerabat yang ditinggalkannya berkewajiban untuk membayar fidyah bagi si mayit. Namun demikian, Syekh Imam An-Nawawi mengatakan bahwa pendapat yang dipilih oleh mayoritas mazhab Syafi'i adalah dengan membayar fidyah untuk mengqadha hutang puasa orang yang telah meninggal dunia. Dari semua kaul itu ada dalilnya dan sama-sama kuat. Sekarang objek ke-15, yaitu orang yang punya hutang puasa tetapi juga lalai mengqadha puasa hingga waktunya lewat sampai Ramadan berikutnya. Apa hukumnya bagi yang semacam ini? Yaitu golongan ini masih punya beban kewajiban puasa Ramadan. Maka cara mengganti puasanya adalah dengan mengqadha puasanya dalam kesempatan segera. Jika tak mampu, maka ia dapat membayar dengan fidyah. Berikutnya objek puasa ke-16, yaitu seorang muslim
tapi tidak pernah menjalankan puasa Ramadan sampai dengan ia meninggal. Wah, bahaya ini. Dari semua keterangan kitab, maka orang model ini dihukumi sebagai golongan fasik atau orang fasik, atau bahkan ada yang lebih keras lagi dihukumi sebagai telah kafir. Hati-hati. Nah, sobat pemirsa, season pertama ini adalah bab hukum puasa dan pelaksanaannya. Berikutnya adalah bab hari-hari yang dilarang atau haram untuk berpuasa. Ada 9 macam. 1. Umat Islam yang diharapkan untuk berpuasa yaitu di hari raya Idul Fitri atau tanggal 1 Syawal. Yang kedua, haram berpuasa pada hari raya Idul Adha atau tanggal 10 Zulhijjah. Lalu haram pula puasa pada hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah atau 3 hari setelah Idul Adha. Keempat, berikutnya haram berpuasa pada hari di separuh akhir bulan Sya'ban, yaitu tanggal 16 sampai dengan akhir bulan Sya'ban. Sebab sebentar lagi hendak memasuki bulan Ramadan, dan ini dimaksudkan agar umat Islam mengadakan persiapan fisik, mental, spiritual. Kecuali yang sebelumnya sudah atau sedang dalam menjalankan puasa sambungan dari waktu sebelumnya, baik puasa ritual Torekot maupun puasa Senin Kemis atau puasa Ayamul Bid, puasa nazar ataupun puasa qadha. Ini pun nanti pada akhir bulan Sya'ban, sehari sebelum memasuki bulan Ramadan, maka harus berhenti puasanya. Kelima, haram pula berpuasa di Yaumul Syak, yaitu puasa yang diiringi keraguan atau pada hari yang meragukan. Misalnya berpuasa pada tanggal 30 Sya'ban sementara sedang ada Ru'yatul Hilal, atau sedang ada pelaksanaan melihat bulan sabit untuk menentukan awal bulan Ramadan. Jadi saat itu timbul keraguan apakah sudah masuk awal Ramadan atau belum. Berikutnya diharamkan pula berpuasa dengan niat mengawali Ramadan, yaitu 1 atau 2 hari, kecuali sambungan puasa hari sebelumnya. Yang ketujuh, silakan perhati ini. Kita umat Islam secara umum dilarang atau diharamkan melakukan puasa ngebleng atau pati geni, yaitu puasa lebih dari 1 kali 24 jam tanpa makan, minum, tanpa keluar atau beranjak. Atau hakikatnya kita dilarang melakukan puasa yang terlalu menyiksa diri. Maka puasa ngebleng yang ditolerir oleh syariat Islam batasannya hanya sehari semalam, lalu ia harus berbuka walaupun hanya dengan seteguk air. Perkara nanti mau melanjutkan lagi boleh. Yang kedelapan adalah puasa mengkhususkan hari Jumat, Sabtu, atau Minggu. Hukumnya makruh namun berpotensi haram. Sebab hari Jumat adalah hari agung umat Muslim. Sedang hari Sabtu, hari rayanya umat Yahudi. Sedang hari Minggu, hari rayanya umat Nasrani. Nah, yang kesembilan adalah puasa seorang istri atau hamba sahaya tanpa izin suami atau tuannya. Ini di luar puasa Ramadan. Maka hukumnya adalah puasanya sah, tapi berpotensi makruh tarhim atau menjadi haram. Yaitu ketika puasanya yang tanpa izin suami menimbulkan masalah atau gangguan mengurus keluarga dan lainnya. Sobat pemirsa, berikutnya adalah bab jenis-jenis puasa yang hukumnya wajib dilaksanakan. Apa saja? Sebagai berikut. Pertama, wajib yaitu puasa di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, wajib puasa qadha, yaitu membayar hutang puasa Ramadan. Yang ketiga, puasa kafaroh atau tebusan, yaitu kafarot zihar, kafarot kasus pembunuhan, dan kafarot jima atau berhubungan seks di siang hari pada bulan Ramadan. Ini hukumnya nggak main-main loh. Anda harus membayar kafarot atau tebusan, yaitu dengan puasa 2 bulan berturut-turut dan memberi makan fakir miskin sejumlah 60 orang. Kalikan saja dengan jumlah pelanggarannya. Makanya hati-hati. Kemudian yang keempat adalah puasa dam haji atau umroh, yaitu puasa tebusan karena melakukan pelanggaran atau tidak melaksanakan tahapan dari salah satu rukun haji atau umroh yang harus dijalankan. Berikutnya yang kelima adalah puasa ritual khusus seperti istisqa, yaitu dalam kaitan adab pelaksanaan ritual sholat minta hujan atau al-istisqa apabila ada perintah dari pemerintah atau al-hakim di suatu wilayah.
Nah, ini jamaah harus taat, wajib menjalankan puasanya. Terakhir keenam adalah puasa nazar, yaitu puasa yang diniatkan ketika ada permohonan tertentu atau janji melakukan puasa ketika hajatnya terkabul. Ini wajib dilaksanakan. Demikian Sobat Muslim Budiman, semoga menambah wawasan ilmu Islam kita. Untuk perincian komprehensif atau lebih rinci lagi bab puasa ini secara usul fikih, silakan pemirsa dalami lagi dengan para alim atau para kiai terdekat di wilayah Anda. Dan sumber dalil maupun kitab referensi dari risalah ini kami sertakan di deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.